pakai laptop? Bisa tunjuk tangan, saya jadikan co-host. Mbak Martina. Bu Martina? Iya, Bu. Siap. Baik, kita mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min bil khair. Mudah-mudahan kita semua diberikan ilmu yang barokah, manfaat di dunia wal akhirah. Bismillahil Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Baik, karena hari ini pertemuan terakhir ya, jadi semua konsep teori dan juga mungkin biostatistik juga panjenengan juga sudah menerima, metodologi juga jenengan juga sudah menerima. Jadi hari ini kita coba untuk eksplor lagi tentang khususnya bab 2 dan bab 3. Jadi nanti kalau jenengan menjelaskan ya mulai dari bab 1 supaya runtut pola pikirnya, sehingga nanti seandainya jenengan memiliki permasalahan apapun, nanti bisa alur pikirnya itu yang bisa dipakai untuk menindaklanjuti dari penelitian masing-masing mahasiswa. Baik, saya persilahkan. Mungkin ada yang jadi moderator sehingga nanti atau mungkin Ibu saja langsung yang menghandle moderatornya. Mungkin ada share ya. Jadi kita sistemnya itu sharing bersama terkait dengan pembuatan bab 1 2 3. Baik, kelompoknya siapa dulu yang siap untuk presentasi? Dipersilahkan. Dari kota sudah, Bu. Ya, siap, Bu Martina. Dipersilakan. Sebentar, Bu. Ada garpunya? Garpu. Iya, saya nemu ini, Mbak. Mbak ini, Mbak, Mbak. Piring. Garpu, Mbak. Enabling editingnya ini diklik dulu, Bu. Kenapa, Bu? Enabling editing ini loh, jenengan klik dulu baru bisa nanti. Enabling. Nggak tahu nyoba gue bisa di kayak bakso. Itu lah Mbak Tin. Pote enable. Pilih itu Mbak. Pilih dekor. Enable. Modon titik. Itu yang deket itu. Modon titik Mbak Tin. Bentar, sebesar. Enable. Atas bawah. Atau keluar dulu saja, terus enable-nya jenengan klik, baru nanti masuk lagi, tidak apa-apa. Kita Mbak, Mbak, ya. Mbak. Ini nyambilin apa? Bisa? Ya biar lo, Boy. Ini bagi-bagi Mbak Istip. Boleh sekali ya, kita ambil enggak?
Sudah Bu nggih? Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih atas waktu yang diberikan kepada kami, kelompok pertama dari kota. Kami akan menyampaikan tentang hubungan pendampingan keluarga dengan kepatuhan pengobatan tuberkulosis pada penderita tuberkulosis di Puskesmas Wonase. Dengan bab 1 pendahuluannya, TBC atau tuberkulosis merupakan infeksi bakteri Mycobacterium tuberculosis yang menyerang dan merusak jaringan tubuh manusia. Bakteri tersebut dapat ditularkan melalui saluran udara. TBC biasanya menyerang paru-paru, namun bisa juga menyebar ke tulang, kelenjar getah bening, sistem saraf pusat, jantung, dan organ lainnya. Jenis tuberkulosis yang diderita oleh pasien seringkali merupakan infeksi TBC laten, di mana terdapat bakteri TBC yang tertidur atau belum aktif secara klinis. Bakteri TBC akan aktif dan mulai menunjukkan gejala setelah periode waktu tertentu, beberapa minggu bahkan beberapa tahun, tergantung kondisi kesehatan dan daya tahan pasien menurut Sudat 2012. Berdasarkan studi pendahuluan di Puskesmas Wonase Kota Probolinggo, dengan metode wawancara kepada 10 orang penderita TBC paru yang menjalani pengobatan TBC didapatkan 6 orang, 60% penderita TBC paru setelah dilakukan pemeriksaan secara lengkap, yaitu BTA ulang, pemeriksaan torak, dan pemeriksaan darah lengkap tidak berhasil karena masih ada bakteri tuberkulosisnya. Setelah ditindaklanjuti, banyak faktor yang mempengaruhi diantaranya pendampingan keluarga, sedangkan 4 orang 40% setelah dilakukan pengobatan TBC selama 6 bulan dicek BTA ulang, pemeriksaan darah lengkap dinyatakan normal dan berhasil dalam pengobatan selama ini. Anggota keluarga sebagai pengawas minum obat cukup efektif dan efisien dalam memaksimalkan peran dan fungsi PMO karena tidak mengedepankan reward berupa materi sebagai imbalan jasa, tetapi dimotivasi oleh kedekatan keluarga yang disadari oleh pengabdian yang tulus, ikhlas, sabar, dan tanggung jawab sebagai implementasi nilai keyakinan. Orang yang sedang berperilaku menuruti suatu peran tertentu disebut sebagai aktor atau pelaku, sedangkan orang yang mempunyai hubungan dengan aktor atau pelaku dan perilakunya disebut sebagai target sasaran atau orang lain, other. Dengan demikian, target berperan sebagai pasangan atau partner bagi aktor. Hal ini nampak misalnya pada hubungan ibu-anak, suami istri, atau kepala keluarga dengan anggota keluarga. Pendampingan keluarga yang dapat dilakukan adalah pengawasan menelan obat, pengawasan penampungan dahak, membantu membersihkan alat-alat makan dan minuman penderita, menepati jadwal kontrol, dan melakukan proses pengobatan sesuai standar yang diberikan puskesmas. Sementara jika hubungan emosional dengan dokter atau perawat kurang bagus, misalnya kurang ramah, kaku, kelihatan marah, kurang dekat, maka peran keluarga dapat memberikan motivasi agar penderita dapat terjalin hubungan emosional yang baik dengan petugas kesehatan, perawat maupun dokter. Dari latar belakang di atas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian guna meningkatkan mutu pendidikan dan bisa mengaplikasikan ilmu sebagai perawat yang profesional dengan judul Hubungan Pendampingan Keluarga dengan Kepatuhan Pengobatan pada Penderita Tuberkulosis di Puskesmas Wonase Kota Probolinggo. Dengan rumusan masalah berdasarkan latar belakang di atas, maka rumusan masalah adalah bagaimana hubungan pendampingan keluarga dengan kepatuhan pengobatan pada penderita tuberkulosis di Puskesmas Wonase Kota Probolinggo. Tujuan penelitian, tujuan umum
untuk mengetahui hubungan pendampingan keluarga dengan kepatuhan pengobatan pada penderita tuberkulosis di Puskesmas Wonoasih Kota Probolinggo. Tujuan khususnya mengidentifikasi pendampingan keluarga pada penderita tuberkulosis di Puskesmas Wonoasih Kota Probolinggo, mengidentifikasi kepatuhan pengobatan pada penderita tuberkulosis di ruang Puskesmas Wonoasih Kota Probolinggo, menganalisis hubungan pendampingan keluarga dengan kepatuhan pengobatan pada penderita tuberkulosis di Puskesmas Wonoasih Kota Probolinggo. Manfaat penelitian yaitu manfaat teoritis dan manfaat praktis. Penelitian terdahulu tidak saya tampilkan, Bu, sama tinjauan pustakanya. Langsung ke pendampingan keluarga, pengertian dan fungsi dan tugas keluarga. Konsep kepatuhan dalam pengobatan tuberkulosis, pengertian kepatuhan, faktor-faktor yang mempengaruhi kepatuhan. Pengukuran kepatuhan terdapat 5 cara yang dapat digunakan untuk mengukur kepatuhan pada pasien. Tuberkulosis, pengertian tuberkulosis, penyebab tuberkulosis, penularan tuberkulosis, dan manifestasi klinis. Terbentuk kerangka konsep, penelitian pada dasarnya adalah kerangka hubungan antara konsep-konsep yang ingin diamati atau diukur melalui penelitian yang akan dilakukan menurut Nota Mojo 2013. Berdasarkan kerangka teori yang ada, maka kerangka konsep yang digunakan sebagai berikut, yaitu faktor yang mempengaruhi kepatuhan pengobatan penderita TB paru, ada kepatuhan, pendampingan keluarga, budaya, pengetahuan, usia, dan jenis kelamin. Kita teliti dengan pendampingan keluarga, kepatuhan pengobatan tuberkulosis, dengan kategori pengobatan patuh. Yang variabelnya yang diteliti adalah yang patuh, Bu. Di bab 3, metode penelitian, menurut Avianti 2014, menyebutkan penelitian keperawatan adalah proses kegiatan ilmiah secara sistematis untuk mengembangkan pembuktian dasar yang dapat dipercaya sebagai isu penting pada semua area keperawatan. Penelitian merupakan pemeriksaan dan pengumpulan data, penyajian data, pengolahan dan analisis yang dilakukan secara sistematis dan objektif. Selanjutnya, dari data yang diambil, peneliti akan melakukan uji hipotesis dan diakhiri dengan memaparkan kesimpulan. Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif menggunakan desain penelitian korelasional dengan rancangan cross-seksional yang bertujuan untuk mengungkapkan hubungan korelatif antara variabel yang menekankan waktu pengukuran atau observasi data variabel independen dan dependen hanya satu kali pada satu saat itu. Pada satu saat ini. Definisi operasionalnya dengan variabel independen, pendampingan keluarga, mendampingi keluarga yang menderita penyakit TB di setiap pengobatan yang diukur dengan kuesioner, dengan kriteria didampingi lebih dari 50% dan tidak didampingi kurang dari 50% dengan skala nominal. Variabel dependennya kepatuhan pengobatan tuberkulosis dengan definisi operasionalnya perilaku pasien pada saat melakukan pengobatan yang sesuai dengan ketentuan dari petugas kesehatan dan pemeriksaan pengobatan dan minum obat TBC. Alat ukur lembar observasi dari jadwal kegiatan dengan kriteria patuh lebih dari 50%, tidak patuh kurang dari 50%, skalanya nominal. Populasi dan sampel, populasi penelitian, sampel penelitian, dan teknik sampel. Teknik dan instrumen pengumpulan data. Teknik pengumpulan data, mengumpulkan data dilakukan dengan mengajukan surat permohonan izin penelitian dari bagian akademik program studi S1 Ilmu Keperawatan Stikes Hapsawati Genggong yang diberikan kepada Kepala Puskesmas Wonoasih Kota Probolinggo. Yang kedua, setelah mendapat izin, kemudian peneliti mendatangi pasien dan keluarga pasien yang menjalani rawat jalan di Puskesmas Wonoasih Kota Probolinggo.
Kemudian responden diberi penjelasan maksud dan tujuan penelitian ini dan dimohon bantuannya menjadi responden. Bila bersedia menjadi responden, selanjutnya dipersilahkan mendatangani lembar persetujuan atau informed consent. Setelah itu peneliti membagikan lembar kuesioner kepada responden. Peneliti mendampingi responden saat mengisi kuesioner untuk menerangkan pertanyaan yang dianggap belum jelas oleh responden. Hasil dari kuesioner tersebut kemudian diolah. Teknik dan instrumen pengumpulan datanya, kuesioner pendamping keluarga, dan lembar observasi kepatuhan pengobatan tuberkulosis. Teknik pengolahan dan analisis datanya, analisis data dengan editing, coding, scoring, dan tabulation. Etika penelitian, nilai sosial atau nilai klinis, nilai ilmiah, pemerataan beban dan manfaat, potensi resiko dan manfaat, kerahasiaan atau privasi, persetujuan setelah penjelasan, atau informed consent, dan rujukan atau inducement. Terima kasih. Materinya sudah selesai, Bu. Ya, terima kasih Bu Martina. Baik, untuk teman-teman sekalian, boleh langsung memberikan masukan ya dari yang sudah dibuat oleh kelompoknya Bu Martina ya. Jadi kita sama-sama saling mengevaluasi supaya nanti sebagai bentuk pemahaman ya, ketika ada variabel seperti itu, maka mulai dari bab 1 sampai bab terakhir itu adakah kekonsistenan atau tidak. Mungkin ada masukan dulu dari teman-teman berdasarkan dari hasil panjenengan mendapatkan konsep-konsep yang sudah dibahas kemarin. Monggo. Bu Puji. Monggo yang mau memberikan masukan. Apanya yang kurang tadi? Ya. Baik. Ya. Ya. Halo. Halo Bu. Oke, monggo Pak Hendri. Apakah ada masukan untuk yang dipaparkan oleh Bu Martina tadi? Baik ya, ini hanya gambaran dari saya. Coba Bu Martina di slideshow lagi untuk PPT-nya tadi supaya kita runtut dalam membangun rangka pikir ya. Monggo di-share dulu tadi. Judulnya tadi itu adalah hubungan pendampingan keluarga dengan kepatuhan obat ya. Yang saya soroti yang pertama ya, yang pertama adalah di slide pertama Bu. Ya, di judul ya. Baik. Jadi untuk desain judulnya ya juga sudah cukup clear ya, sudah cukup clear hubungan pendampingan keluarga dengan kepatuhan pengobatan TBC pada penderita TBC, pengobatan pada penderita TBC begitu ya, untuk lebih clearnya terkait dengan penulisan judul ya. Hubungan pendampingan keluarga dengan kepatuhan pengobatan pada penderita tuberkulosis di Puskesmas Wonoase itu sudah cukup clear ya. Jadi tidak ada tuberkulosis 2 kali begitu ya. Baik, itu dari aspek penulisan judul. Kemudian di bab 1 Mbak. Oke ya, saya menyoroti kembali ya
Untuk karena ini hanya sebagai slideshow saja tidak masalah, tetapi Ibu menyampaikan bahwa referensi ya kita sepakati ya bahwa 3 tahun, jika jurnal 3 tahun, jika buku 5 tahun. Ya. Konsisten. Putus-putus, Bu. Putus-putus nggih. Oke. Baik, mungkin internetnya lagi tidak stabil ini ya. Baik. Ya, jelas terdengar suara saya? Jelas, Bu. Oke, jadi itu ya update referensi ya, yang jurnal itu 3 tahun, yang buku 5 tahun ya. Oke. Kemudian ini adalah terkait dengan introduction ya. Introduction boleh, tetapi dalam satu paragraf seperti ini kalau bisa ini terdiri dari beberapa referensi. Ya, jadi dalam satu paragraf itu tidak boleh hanya terdiri dari satu referensi. Jadi kalau jenengan memiliki satu paragraf untuk membahas pokok pikiran tertentu, maka yang harus dipastikan adalah bahwa satu paragraf tersebut tidak boleh hanya satu referensi, ya minimal 3, boleh 4, boleh 5, ya. Jadi minimal 3 itu untuk mengurangi plagiarisme, ya. Jadi tidak hanya copy paste, intinya begitu. Jadi kata-kata yang ada di sini contoh nih ya, TBC atau tuberkulosis merupakan infeksi bakterium tuberkulosis yang menyerang dan merusak jaringan tubuh manusia. Bisa jadi kan ini juga ada referensinya tersendiri. Ya, bakteri tersebut dapat ditularkan melalui saluran udara. Bisa saja kalimat ini juga ada referensinya sendiri. Ya, TBC biasanya menyerang paru-paru bla 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 bla, organ-organ yang lain. Nah, ini juga bisa referensi sendiri. Jadi kalau bisa setiap kalimat itu jenengan rujuk atau jenengan rubah ke dalam referensi-referensi yang lain. Ya, paham nggih? Baik, selanjutnya di slide selanjutnya. Nah, ini adalah justifikasi ya. Nah, di justifikasi ini seharusnya didahului dengan data apa saja? Yaitu angka minimal ya, minimal adalah angka kasus TB di dunia. Di dunia ini bisa diwakili oleh negara-negara ASEAN. Ya, apakah itu di India, apakah itu di Cina, kalau ada ya referensinya. Itu berapa persen dari total populasi dalam waktu 2-3 tahun terakhir ini. Ya, itu bisa sebagai mukadimah dari justifikasi atau data-data baru kemudian ke arah kepatuhan pengobatan, berapa persen sih yang drop out. Nah, itu penting. Berapa di level entah itu dunia atau di level ASEAN ya, itu minimal di luar negeri dulu sebagai bentuk compare gitu ya. Baru kemudian masuk ke Indonesia. Jadi di Indonesia itu jumlah TBC itu naik atau turun ya, itu ibaratnya di garis bawahi jumlahnya naik atau turun dari 2-3 tahun terakhir ini. Kemudian kalau naik itu dampaknya apa? Contoh berapa persen yang terkena pengobatan ulang. Nah, itu sebagai data awal. Kenapa kok ini penting begitu? Ya. Jadi di sini yang perlu ditambah itu tadi yaitu berapa persen dari total pasien yang pengobatan itu yang dia masuk ke dalam drop out pengobatan. Nah, itu penting ya di sini. Kemudian ketika kita masuk ya, konteksnya kita ini apa? Ya, dalam penelitian ini
yang kita teliti itu adalah pendampingan keluarga dan kepatuhan pengobatan. Jadi yang ini sudah cukup bagus ya. Artinya wawancaranya dengan 10 orang penderita TBC. Jadi sebenarnya bisa juga dari 10 orang yang penderita TBC ini berapa yang rutin obat dan berapa yang tidak. Itu dulu, karena itu adalah clue-nya permasalahannya. Ya, ini kan didapatkan dari 10 itu 6%-nya itu ternyata BTA ulang, kan gitu. Artinya kan berarti dia mengalami bukan drop out ya, tapi mengalami akhirnya karena masih positif dia pengobatan ulang, kan gitu. Ya. Ya, Bu. Gagal. Di permasalahan itu adalah kepatuhan pengobatan. Jadi 10 orang yang penderita TBC itu berapa persen yang aktif obat, ya, berapa persen yang enggak gitu. Dari yang aktif, misalnya ya, 6% ini yang patuh, kemudian 4 yang tidak patuh. 60% ini yang tidak patuh, 4 yang patuh. Ya, contoh. Dari yang tidak patuh 60% ini berapa persen yang didukung oleh keluarga? Nah, ke arah situ sebenarnya. Jadi 10 orang ini diambil suatu artinya hanya apakah kalau di rumah itu dirawat apa enggak gitu. Ya, apakah diantar apa enggak kalau pada saat ngambil obat. Ya, itu ditanyakan ke 6 orang yang tidak patuh ini. Kan dia tidak patuh. Berarti kan kalau tidak patuh ini dari aspek apanya dia tidak patuh? Dari pendampingan keluarga mana dia yang tidak patuh? Contoh itu tadi, telat-telat. Kenapa? Karena obatnya nggak ada yang ngambil. Itu contoh misalnya. Ya, jadi dari pendampingan keluarga kan tadi sudah disebutkan ya, kalau nggak salah di bab 2 tadi. Pendampingan itu ya mulai dari obat, kemudian perawatan di rumah, kemudian pendampingan dan kontrol obat. Tadi ya. Nah, itu semua kan pendampingan gitu. Nah, jadi dari 10 ini, dari 60% ini berapa? Untuk memastikan bahwa di Wonoase ini memang benar-benar terjadi suatu data yang akurat untuk menghubungkan antara pendampingan keluarga dengan kepatuhan ini gitu. Ya, jadi di sini bukan yang PTA ulang, tetapi yang cukup yang patuh dan tidak patuhnya saja. Paham nggih? Baik, next selanjutnya. Tadi ini perjalanan jadi di kronologis ya ini. Kalau di kronologis itu yang disebutkan atau yang disampaikan adalah bagaimana sih pendampingan keluarga itu menjadi penting sehingga kepatuhan pengobatannya itu bisa terjadi, ya. Jadi itu harus menceritakan bahwa pendampingan keluarga itu sangat penting, intinya begitu ya, supaya pengobatannya bisa patuh ya, kronologisnya. Jadi diceritakan bagaimana sih dampaknya terhadap kepatuhan keluarga, pendampingan keluarga itu dengan kepatuhan pengobatan. Oke, next. Oke, terus. Nah, tadi pendampingan ini ya. Nah, rumusan masalah sudah, tidak ada masalah ini. Oke, next. Nah, itu tadi kan ada penelitian terdahulu ya. Nah, sebenarnya penelitian terdahulu itu jenengan comparekan di kronologis. Harusnya diintegrasikan di kronologis. Jadi penelitian-penelitian yang sudah ada itu
sejauh mana sih dalam mengeksplorasi pendampingan keluarga dengan kepatuhan pengobatan ini, gitu ya. Oke, next bab 2 ya. Bab 2 ini yang belum Ibu lihat itu tidak adanya alat ukur di masing-masing konsep variabel. Ya, di konsep akhir pengertian alat indikator dan lain sebagainya, alat ukur ini miliknya siapa? Masing variabel di bab 2 itu diakhiri dengan alat ukur. Jadi alat ukur itu tidak harus ada di bab 4, tapi sudah harus di list di bab 2. Ya, jadi di bab 2 itu sudah harus ada alat ukur itu miliknya siapa, berapa jumlah soal ya. Supaya rujukan dari bab 4 itu rujukannya ke bab 2. Begitu. Paham nggih? Jadi yang harus ada di alat ukur itu adalah alat ukurnya ini miliknya siapa. Ya, tahun berapa, jumlah soalnya berapa, jawabannya itu apa saja, kemudian cara ngisinya bagaimana, kategorinya bagaimana, itu yang harus ada di bab 2 di akhir konsep ya. Itu baik. Oke, kembali lagi ke bab 2 tadi. Oke, next. Konsep pendampingan, oke, konsep kepatuhan juga sama ya. Jadi di akhir konsep kepatuhan itu harus ada alat ukur kepatuhan yang dipakai, begitu, ya. Paham ya, nyampe sini ya. Oke, kemudian di bab 3, coba di bab 3. Oke, sorry, sebenarnya kerangka konsep putus Bu. Kan bab 3 ya. Ini sudah harus ada di bab 3. Nah, ini sudah cukup bagus, skema seperti ini sudah cukup mewakili dari variabel-variabel yang akan diteliti ya. Oke. Berarti cuman ya, Bu. Cuman tidak ada hipotesisnya ya. Itu baru kerangka konsep saja. Hipotesisnya tidak tergambarkan di sini. Harusnya H1-nya muncul atau HA-nya muncul. Ini kan kerangka konsep, ya toh. Nah, di bawahnya kerangka konsep setelah diberikan ya, itu kan ada uji hipotesis. Jadi harusnya di belakangnya kerangka konsep harusnya HA muncul atau H1-nya muncul. Ada hubungan gitu antara pendampingan keluarga dengan kepatuhan pengobatan di puskesmas mana gitu. Ya. Jadi itu harus termaktub. Hipotesis itu ada di bab 3. Ya, lihat lagi di buku panduannya ya. Belum dapat buku panduan, Bu. Oh, belum dapat. Ya, nanti minta file ke Pak Kuser ya. Oke, jadi untuk bab 3 itu ada 2, yaitu kerangka konsep ya, dan di bawahnya itu ada hipotesis. Ya. Oke. Kemudian di bab 4 ya, ini sekalian ya karena sampai bab 4. Di bab 4 itu yang harus ada pertama kali itu adalah metodologi penelitian. Nah, metodologi penelitian itu berarti penelitian ini penelitian apa? Apakah deskriptif, apakah intervensi atau korelasi? Oke, next.
Nyampe di mana tadi ya yang menyebutkan adanya itu ya? Oh, Ini masih di bab 3 ini. sebentar Bu. Bisa. Selanjutnya mungkin setelah bab 3. Oke, next di bawahnya kayaknya. Terus di bawahnya lagi. Ya. Sorry, di atasnya ini. Ya. Ya. Jadi ini adalah teknik pengumpulan data ya. Oke. Jadi itu ada metodologi penelitian. Jadi mulai dari dalam metodologi penelitian adalah bla 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 bla, miliknya siapa ya, tahun berapa. Kemudian dalam penelitian ini menggunakan deskriptif ya, deskriptif korelasi dengan pendekatan cross seksional ya. Kenapa? Karena dalam satu waktu 2 kuesioner diisi, yaitu cross seksional ya. Terus kemudian ada kerangka kerangka kerja di situ. Kerangka kerja itu dimulai dari populasi. Jadi populasinya siapa ini? Nah, itu dideskripsikan. Populasinya adalah siapa? Yaitu penderita TB. Kemudian ada berapa orang? Karena biasanya kalau studi deskriptif seperti ini, biasanya datanya sudah ada di tangan. Artinya di puskesmas itu sudah ada datanya untuk penderita TBC. Ya, kalau itu berarti berapa orang. Kemudian terkait dengan sampel. Nah, sampelnya ini kira-kira berapa? Nah, itu bisa jenengan pertimbangkan gitu. Dan contoh misalnya sepuskesmas itu laporannya ada 80 orang. Ternyata dari 80 itu ada anak kecil ya, kemudian anak remaja, anak itu oke. Saya fokuskan di usia 20 sampai ke atas saja. Oke. Berarti dari situ ada kriteria-kriteria khusus sampel yang harus diterbitkan di situ, yang harus dilabeli. Ya, jadi dari 80 nanti itu kalau dimasukkan ke dalam rumus Lowfield, maka tinggal dari 80 nanti tinggal 68. Dari 68 ini menjadi sampel. Kira-kira kriterianya apa saja yang mungkin sebagai syarat untuk jadi sampel? Ya, bedanya kalau total sampling kriteria ini sudah harus ada di level populasi kalau total sampling. Kalau tidak total sampling berarti bisa di level sampel, tetapi harus ada perbedaan antara populasi dan sampel ketika ada kriteria-kriteria khusus yang kita cari di situ. Kemudian contohnya lagi adalah pendampingan keluarga dengan kepatuhan pengobatan. Contoh, yang saya ambil hanya yang setelah 2 bulan pengobatan atau 1 bulan pengobatan. Yang kurang dari 1 bulan tidak saya ambil. Kenapa? Ada alasannya kenapa? Ada kejenuhan di situ. Ya, kalau masih 1 bulan 2 bulan itu biasanya keluarga masih banyak waktu nih gitu untuk si pasien. Kalau sudah lebih dari sebulan 2 bulan, biasanya disitulah letaknya masa-masa mereka jadinya tidak lagi support gitu. Maka itu menjadi salah satu dari kriteria sampel. Jadi kriteria saya adalah orang yang diobati masuk ke pengobatan di 3 bulan pertama. Jadi masuk ke 3 bulan baru masuk dia sebagai sampel saya. Kalau kurang dari itu berarti tidak masuk. Ya. Jadi itu ada setiap item atau kriteria yang sampel kita itu harus ada alas tiba-tiba ya wis lah semuanya saja gitu. Jadi alasannya apa itu harus sesuai dengan ilmiah, tidak boleh asal saja dalam menyematkan kriteria sampel. Ya, oke. Kemudian teknik sampling baru ke definisi operasional tadi.
Ya, definisi operasional. Coba dilihat definisi operasional di atas Bu, di atasnya 2. Nah itu 2 itu dah. Nah itu. Ya, jadi yang membedakan itu definisi operasional ini bukan definisi menurut konsep. Definisi operasional ini adalah definisi dari peneliti untuk mendeskripsikan variabel yang akan diteliti. Ya, jadi bukan diambil dari konsep ini. Miliknya siapa Muller, miliknya Haddock, miliknya si A, si B, enggak. Definisi operasional ini adalah definisi dari peneliti untuk mendeskripsikan variabel yang akan diteliti. Maksudnya dari pendampingan itu apa? Di sini itu harusnya pendampingan keluarga adalah gitu, upaya atau usaha atau apa ya, semacam perilaku dalam merawat pasien dengan TBC paru. Definisi operasional itu Mohon maaf, suaranya putus-putus. Definisi dari variabel. Halo. Iya Bu, putus-putus. Oh, putus-putus lagi Ibu ini. Terputus. Oke, terputus lagi ya. Oke. Sudah terdengar nggak putus? Siap, sudah jelas Bu. Oke, ya. Jadi definisi operasional ini tidak boleh di copy paste dari bab apapun. Ya. Jadi definisi operasional ini adalah definisi dari peneliti untuk mendeskripsikan variabel yang akan diteliti. Ya, jadi ibaratnya bahasa ringkasnya itu apa sih gitu. Ya, yang dimaksud pendampingan ini apa sih gitu. Ya, jadi menggunakan kalimat yang lebih sederhana begitu. Paham ya? Nah, kemudian di sini ada namanya kriteria. Kriteria itu ini namanya skor kalau kayak gini ini. Kriteria itu adalah pendampingan keluarga itu sub apa saja yang ada di sini. Ya, tadi kan dikatakan contoh mengambil obat, kemudian pembuangan dahak, terus apalagi tadi ada sekitar 7 atau 8 itu. Nah, itu sebagai indikator kriteria. Ya, kriteria itu indikator, tidak ada kriteria ya. Kalau di kita itu ada indikator. Dan indikator pendampingan keluarga itu apa saja ditulis di sini. Nah, kalau yang didampingi 50%, tidak didampingi kurang dari 50, ini namanya scoring, skor. Ya, biasanya di sebelahnya skala, di sini ada skor. Ya, tambahan skor. Jadi yang ini itu masuk di sini. Ya, ini namanya indikator. Jadi indikator itu adalah pendampingan keluarga ini sub-subnya apa saja. Kalau misalnya ada 7, ditulis di sini 7. Dan jangan lupa kemudian juga ada alat ukurnya, instrumen yang dipakai apa. Makanya kenapa di bab 2 tadi itu harus ada alat ukur. Putus-putus Bu. Ukur, karena di situ itu sumbernya harus dituliskan alat ukurnya. Jadi di sini yang belum ada itu alat ukurnya. Ini setelah skala itu skor. Jadi kriteria ini itu masuk di skor. Ya. Oke. Kemudian coba lihat di teknik pengumpulan instrumen. Oke, ya. Pengumpulan data, oke. Terus selanjutnya, nah instrumen. Nah, instrumen ini kalau dia sudah baku itu artinya apa? Hampir semua orang itu menggunakan alat ukur tersebut, maka tidak boleh tidak dilakukan uji validitas dan reliabilitas, tetapi harus mencantumkan hasil uji validitas dan reliabilitas dari peneliti yang lain. Jika itu dianggap sudah
atau capable. Ya, tetapi jika yang menggunakan itu masih mahasiswa D3, S1, belum yang magister atau yang doktor, maka lakukan uji validitas dan reliabilitas di sini. Jadi di sini ini ada yang namanya uji validitas dan reliabilitas. Minimal 15 sampel yang kriterianya sama dengan respondennya kita. Tapi di tempat yang lain, tapi dengan karakteristik yang sama. Itu. Ya, untuk instrumen. Ya. Bu izin bertanya, kalau ya, boleh. Berarti ini kan kita penelitiannya kan tadi di Puskesmas Wono AC. Kalau minimal 15 itu di tempat, bukan yang di Puskesmas Wono AC berarti Bu, di tempat lainnya juga. Ya, betul. Di puskesmas yang lain mungkin yang dekat, yang karakteristik masyarakatnya itu sama. Oke. Itu, ya. Ada pertanyaan, boleh langsung tanya ya. Oke. Kemudian untuk analisis data, coba di bawahnya. Nah, analisa data ini, kalau untuk pengumpulan data itu ada editing, coding, scoring, tabulating, ya. Kalau analisa data ini ada yang namanya analisa univariat, bivariat, dan multivariat. Ya, kalau hanya menghubungkan itu bivariat. Karena ada univariat itu berarti hanya satu. Jadi masing-masing variabel itu dibuat dalam bentuk biasanya entah itu data-data umum atau data khusus, itu biasanya dalam bentuk tabel distribusi frekuensi kumulatif. Ya. Nah, kalau bivariat itu berarti sudah uji statistiknya apa? Tadi kan dikatakan nominal-nominal. Kalau nominal ketemu nominal berarti 2 kali 2. 2 kali 2 itu bisa C-square, ya, atau uji-uji yang lain, ya. Itu bivariat, tergantung skala datanya apa, ya. Kemudian kalau multi itu berarti lebih dari 1. Bisa saja yang independennya 3, yang dependennya 2, atau independennya 3, dependennya 1, ya. Itu berarti dia sudah multivariat. Nah, kalau multivariat itu bagaimana? Jadi yang ditulis di situ itu adalah caranya, ya. Contoh kecil, jenengan melakukan suatu intervensi, kebetulan skala datanya numerik, ya, maka harus ada yang namanya uji normalitas data dulu. Kalau datanya normal baru Peyetti test. Kalau datanya tidak normal baru Wilcoxon. Contoh, ya, kalau numerik, ya. Gitu. Jadi tergantung dari skala datanya jenengan menggunakan apa. Di definisi operasional sudah jelas itu, ya. Oke. Baik, dari sini ada pertanyaan? Ya, jadi Bu Martina terima kasih untuk kelompoknya sudah mempresentasikan, ya. Jadi seperti itu caranya untuk terkait dengan koneksi antara juta, ya. Baik, kelompok yang lain. Monggo kelompok yang lain. Izin, Bu. Monggo. Ya, ini dari kelas juga Kota Probolinggo, Bu. Mohon bisa dibantu, saya mau share screen, cuman untuk yang pematerinya nanti dari Ibu Ika, Bu. Monggo.
Belum bisa buka, Bu. Pakai yang audio. Oke, sebentar. Saya jadikan co-host dulu ya. Pakai yang audio Henry, Bu. Soalnya pakai 2 media ini. Oh ya, Audio Henry. siap. Mohon izin. Mbak Ika? Mbak Ika? Iya. Monggo. Kita tampil nggih di layar Bapak Ibu. Oke, sudah. Monggo dipersilakan Mbak Ika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 kelas B Kota Probolinggo akan mempresentasikan judul skripsi hubungan tumbuh kembang anak dengan pola asuh ibu bekerja di TK Dharma Wanita Trewonglor, Kecamatan Kademangan, Kota Probolinggo. Krisis moneter yang terjadi sejak tahun 1997 merupakan salah satu wujud dari ketidakstabilan tersebut. Menurut Depkes RI 2020. Salah satu dampak krisis moneter tersebut adalah semakin mahalnya harga bahan pangan sehingga bertambah pula kebutuhan yang tidak dapat terpenuhi. Untuk memenuhi kebutuhan tersebut, salah satu cara yang dapat dilakukan adalah ibu rumah tangga harus turut bekerja untuk menambah penghasilan keluarga. Menurut Handayani 2018. Next. Ibu bekerja di luar rumah memiliki alasan yang majemuk, seperti pergeseran pandangan masyarakat, sosial ekonomi, dan hal lain yang bersifat pribadi, dan perluasan kesempatan atau informasi. Menurut Suprapto 2018, kemungkinan terbesar alasan wanita bekerja adalah faktor ekonomi. Sesuai survei besar yang dilakukan US Department of Labor sejak tahun 90-an melalui National Longitudinal Survey of Youth menunjukkan orang tua, terutama ibu yang bekerja, memiliki pengaruh negatif terhadap perkembangan kognitif anak, seperti terhambatnya kemampuan bicara anak sewaktu berusia 3 hingga 4 tahun. Hal yang lebih menakutkan lagi, pada saat anak berusia 5-6 tahun, anak akan mengalami kesulitan dalam matematika dan belajar bahasa. Next. Semua orang tua mengharapkan anaknya kelak tumbuh menjadi manusia yang cerdas, bahagia, dan memiliki kepribadian yang baik. Orang tua dituntut untuk dapat mengamati perkembangan anak dengan baik dan menerapkan pola asuh yang tepat untuk menunjukkan harapan tersebut. Menurut Teja Saputra 2018. Taman kanak-kanak merupakan awal dari pengenalan anak dengan suatu lingkungan sosial yang ada di masyarakat umum di luar keluarga. Taman anak-anak merupakan institusi yang di samping memberikan kesempatan bermain sambil belajar kepada anak, juga mendidik anak untuk mandiri, bersosialisasi, dan mendapat berbagai keterampilan anak, menurut Santoso dan Ranti 2016. Berdasarkan uraian di atas, peneliti tertarik untuk mengetahui tentang hubungan tumbuh kembang anak dengan pola asuh ibu bekerja di TK Dharma Wanita Trewonglor, Kecamatan Kademangan. Berdasarkan latar belakang tersebut, dapat dirumuskan masalah yaitu, adakah hubungan tumbuh kembang anak dengan pola asuh ibu bekerja di TK Dharma Wanita Trewonglor, Kecamatan Kademangan? Untuk tujuan umum yaitu menganalisis hubungan tumbuh kembang anak dengan pola asuh ibu bekerja di TK Dharma Wanita Trewonglor, Kecamatan Kademangan. Tujuan khusus 1, mengidentifikasi tumbuh kembang anak di TK Dharma Wanita Trewonglor, Kecamatan Kademangan. Yang kedua, mengidentifikasi pola asuh ibu bekerja di TK Dharma Wanita Trewonglor, Kecamatan Kademangan. Yang ketiga, menganalisis hubungan tumbuh kembang anak dengan pola asuh ibu bekerja di TK Dharma Wanita Trewonglor, Kecamatan Kademangan. Untuk bab 2, definisi. Pola asuh ibu bekerja adalah
cara atau pola asuh ibu yang bekerja untuk mengasuh, mendidik, dan memberi bimbingan serta kasih sayang kepada anak untuk tumbuh dan berkembang normal, di mana perhatian ibu terbagi dengan peran kerja di kantor, peran sebagai seorang istri menurut Bergita 2020. Karakteristik anak TK, menurut Rukmini dan Sundari 2014, awal masa kanak-kanak adalah ketika umur sekitar 2 tahun sampai 6 tahun. Jadi anak yang sekolah di taman kanak-kanak adalah anak yang masih dalam tahap awal masa kanak-kanak. Untuk menjaga agar tetap sehat, anak TK perlu melakukan kebiasaan berikut. Menurut Santoso dan Ranti 2014. 1. Tidur 7 hingga 8 jam sehari. Makan 3 kali sehari dengan hanya sedikit makan makanan kecil, diantaranya makan pagi tiap hari. Yang ketiga, mempertahankan berat tubuh yang dikehendaki. Yang keempat, melakukan latihan jasmani secara teratur. 5. Istirahat cukup. Dan 6. Bermain serta rekreasi yang cukup. Untuk bab 3, kerangka konseptualnya yaitu karakteristik ibu. Menurut umur, 1. Menurut umur, 2. Tingkat pendidikan, 3. Pengetahuan gizi, 4. Pekerjaan. Yang kedua, jenis pekerjaan, lama waktu kerja sehari, dan alasan bekerja. Keliru Bu. Karakteristik keluarga terdiri dari jumlah anggota keluarga, pendapatan keluarga, pengeluaran pangan dan non-pangan. Yang terbagi karakteristik ibu itu terbagi dari umur, tingkat pendidikan, pengetahuan gizi, pekerjaan, jenis pekerjaan, lama waktu kerja sehari, dan alasan bekerja. Pola asuhnya, intensitas pertemuan ibu dan anak, lama waktu ibu bersama anak, aktivitas yang dilakukan ibu pada saat bertemu atau bersama anak, serta komunikasi antara ibu dengan anak. Kemudian untuk metodologi penelitiannya yaitu jenis dan ranca bangun penelitian. Penelitian ini menggunakan metode observasional yang dianalisis secara analitik, di mana pengumpulan data dilakukan secara cross-seksional, yaitu pengamatan atau pengumpulan data secara serentak pada individu dari populasi tunggal pada satu saat atau satu periode tertentu. Next. Populasi penelitian. Populasi penelitian ini adalah semua anak TK dan wanita Persatuan Trewong Lor yang ibunya bekerja. Jumlah populasi atau N sebanyak 67 anak atau 53,73%. Sampel, besar sampel, dan cara penentuan sampel dan cara pengambilan sampel. Sampel dalam penelitian ini adalah anak TK yang ibunya bekerja. Sedangkan respondennya adalah ibu bekerja dari anak TK. Besar sampel penelitian ini ditentukan dengan rumus N sama dengan N per 1 plus N D kuadrat. Didapatkan hasil 58,12 atau lebih dari 58. Jadi besar sampel dalam penelitian ini adalah 58 anak TK. Ini berikut definisi operasionalnya ya. Variabelnya, variabel independen, karakteristik ibu antara lain umur. Definisi operasionalnya semua, enggak saya baca ya? Ya. Ya, enggak usah dibaca semua. Ya? Ya, lanjut. Lanjut Mas Hendri. Oh sudah, terima kasih. Makasih Mbak. Ya, terima kasih Mbak Ika, Pak Hendri, dan teman-teman sekalian. Jadi boleh langsung diberikan masukan, ya, seperti yang saya lakukan pada grupnya Bu Martina tadi. Monggo. Apa yang kurang atau mungkin ada tambahan dan lain sebagainya, monggo, ya.
Oke, atau mungkin Bu sahabat tadi, Bu Martina yang tadi sudah dievaluasi, mungkin adakah kesamaan kekurangan yang bisa ditambahkan di sini, Bu? Boleh ditambahkan, monggo. Oke, ya Ibu dulu berarti ya. Tolong dicatat supaya nanti apapun bentuk penelitiannya menggunakan pola yang sama ya, untuk konsisten dalam penggunaan dan juga data ya. Ini judulnya adalah hubungan tumbuh kembang anak dengan pola asuh ibu bekerja ya. Untuk terkait dengan judul ya, hubungan itu sudah cukup clear ya, ya. Kemudian nah di bab satunya justifikasi setelah ini coba. Ini Bu, yang bagian kedua. Ya, ini ya. Jadi di sini ada survei besar yang dilakukan. Ini perlu referensi ya. Tahun berapa kan gitu. Sampai terakhir ini tahun berapa. Jadi referensinya harus jelas dan tentunya yang update ya. Bila perlu 2-3 tahun terakhir ya yang dipakai. Kemudian, nah yang belum ada ini adalah justru studi pendahuluan di tempat di puskesmas mana tadi ya? Tempat di mana? TK Dharma Wanita. Nah justru yang belum ada itu studi pendahuluan. Kalau miliknya Bu Martiana tadi kan justru yang US Department of Labor ya, Survey of Youth. Ini kan jenengan sudah nih. Nah justru yang nggak ada itu studi pendahuluan. Jadi di TK itu yang benar-benar diantar atau yang ibunya bekerja itu berapa persen sih gitu. Itu kan data. Kemudian dari 10 ibu yang mengandung 10 anak yang secara random acak, kira-kira yang diasuh ibunya itu berapa persen yang ibunya bekerja, berapa persen yang tidak bekerja, berapa persen ya dari 10 anak gitu. Itu survei namanya ya, studi pendahuluan untuk memastikan bahwa di TK itu memang banyak anak-anak yang ditinggal. Suaranya putus-putus, Bu. Putus-putus, Bu. Jadi anak-anak yang ditinggal kerjanya atau diantar. Oh, putus. Halo, sudah jelas? Suaranya putus-putus, Bu. Oke, berhenti. Baik, sudah terdengar? Ampun, Bu. Baik, jadi yang belum ada ini adalah hasil studi pendahuluan ya. Ini kan sudah dari luar negeri. Yang ada itu adalah tumbuh kembang anak di Indonesia. Bagaimana tumbuh kembangnya? Baik, cukup atau kurang ya di level Indonesia. Baru kemudian di Jawa Timur, terus kemudian baru di studi pendahuluan di lokasi. Ya. Jadi berjenjang. Mulai dari dunia, Indonesia, Jawa Timur, baru studi pendahuluan. Ya, itu jenjang data. Ya, itu kalau bisa dicari tentang pola asuh, ya, entah pola asuhnya, entah tumbuh kembang anaknya, itu bisa dicari. Ya, itu kalau level dunia itu biasanya carilah di referensi yang Inggris, yang berbasis English, ya. Jadi bisa miliknya orang luar negeri. Biasanya mereka update datanya, ya. Gitu.
Bahasa Inggrisnya masih belajar tadi, Bu. Ya, karena hari ini sudah belajar, jadi sudah pintar semua kan? Masih belajar, Bu. Ya. Bisa jawab, Bu. Baik. Oke. Yang belum di bab satunya, kemudian di bab 2 untuk yang ini sudah cukup bagus ya, tujuan umum khusus ya di bab 2. Yang bab 2 sama dengan yang kelompoknya Bu Martina tadi ya. Jadi nggak ada alat ukurnya. Ya, instrumen yang dipakai untuk mengukur tumbuh kembang itu apa? Apakah DDST, apakah PSP, atau apa yang dipakai? Ya itu yang penting di bab 2. Ya, alat ukur yang dipakai. Ya. Kemudian di pola asuh juga sama. Pola asuh itu alat ukurnya apa yang dipakai. Ya, jadi pola asuh juga sama, tumbuh kembang anak juga sama. Karena kan banyak ya alat ukur gitu loh. Jadi jenengan harus mencantumkan alat ukur yang dipakai dalam penelitian ini apa. Itu sudah harus dibahas panjang kali lebar di bab 2. Sehingga bab 4 nanti itu rujukannya ke bab 2 begitu. Paham ya? Ya, Bu. Oke. Siap. Bab 3, coba lihat di bab 3 tadi. Kerangka konsep. Oke, ya, kerangka konseptual ya. Jika sebenarnya untuk karakteristik ibu, karakteristik anak itu tidak harus jenengan jenengan taruh di kerangka konseptual, tidak harus. Ya. Jadi yang ada itu adalah pola asuh sama tumbuh kembang. Itu harusnya. Ya, mungkin yang perlu ditambah di sini itu bukan karakteristik ibu, di atasnya itu mungkin faktor-faktor yang mempengaruhi pola asuh, kan bisa saja di situ. Jadi untuk karakteristik ibu itu secara otomatis nanti masuk di data umumnya ibu. Jadi begitu. Jadi yang harus ada di situ justru, tapi tidak diteliti, tapi ada di atasnya pola asuh. Jadi faktor-faktor yang mempengaruhi pola asuh begitu. Paham ya maksudnya ya? Jadi dia menggunakan kotak-kotak yang putus-putus ini, tapi posisinya di sini. Isinya adalah faktor-faktor yang mempengaruhi pola kompleks gitu. Artinya benar-benar mengacu pada bab 2 begitu. Ya. Oke, kemudian tumbuh kembang juga sama, kan banyak sekali yang mempengaruhi tumbuh kembang. Ya ini ada pola makan, kan pola makan tidak masuk dalam alat ukur, ya pola makan. Jadi pola makan ini juga harusnya titik-titik. Nah, harusnya begitu. Oke, ya. Kemudian tumbuh kembang ini mungkin lebih ke faktor-faktor apa yang mempengaruhi tumbuh kembang gitu. Ya. Ya, maksudnya ini tetap Pak, tapi di sininya ini mungkin adalah faktor-faktor yang mempengaruhi tumbuh kembang. Itu posisinya ada di sini. Itu. Sehingga pembahasan untuk pola asuh dan tumbuh kembang itu benar-benar menyatu, begitu. Jadi yang ada di sini ini adalah faktor-faktor yang mempengaruhi pola asuh. Kalau yang di sini faktor-faktor yang mempengaruhi tumbuh kembang. Itu memang faktornya tidak diteliti, jadi seperti ini. Dan pola makan kalau tidak ada di pembahasan, mending ini dihilangkan pola makan ini, diganti faktor-faktor yang mempengaruhi tumbuh kembang, itu lebih tepatnya. Siap, Bu. Ya. Baik. Kemudian yang belum ada di sini adalah hipotesis. Nah, ketinggalan lagi di bab 3 ya. Jadi di bab 3 itu ada kerangka konsep dan hipotesis. Nah, itu
Itu harus ada hipotesis, HA-nya, ya. HA-nya itu harus diterima hipotesisnya, karena kita dari awal sudah ada asumsi bahwa dengan pola asuh itu. Ya. HA atau H1 yang ada. Ya. Kalau H0 tidak perlu dibahas karena itu masuk di statistik. Oke, jadi H1-nya harus diterima, H0 ditolak, itu asumsinya. Ya, jadi ada hubungan antara itu, ya, hubungan kembang anak, ya, itu, ya, itu ada di bab 2. Oke, ya. Kemudian di bab 4 ini ada metode observasional, ya. Oke, next. Dengan cross seksional, ya. Kemudian next populasi. Nah, di populasi coba. Nah, ini populasi itu tidak perlu ada persentase seperti ini. Jadi semua anak TK itu berapa totalnya? Nah, jadi misalnya 67 anak, ya sudah berarti semuanya 67 anak itu. Apakah Bu saya hanya ngambil yang tingkat 1 saja contoh. Berarti di sini jumlah populasi adalah sebanyak itu pada kelas berapa? Misalnya ada kelas A dan B. Saya hanya ngambil yang kelas A saja Bu. Oke, berarti yang kelas B tidak, contoh misalnya ya gitu. Jadi ini harus terdeskripsi dengan benar, dengan baik, ya. Populasi ini siapa? Ya, apakah keseluruhan atau hanya sebagian saja? Itu harus terdeteksi di sini. Jadi jumlah populasi dalam penelitian ini adalah anak TK Dharma apa tadi itu, ya, anak yang sekolah di TK mana itu. Ya, jumlah anaknya berapa kalau diambil semuanya? Berarti ya, jadi semua anak. Jadi 67 ini harusnya semua anak gitu. Ya. Jadi ada persentase. Oke. Kemudian pengambilan namanya rumus Lovin, ya. Rumus Lovin ini adalah untuk mengurangi jika ada kriteria-kriteria khusus, ya, yang ada di TK tersebut. Contoh sampel dalamnya adalah anak TK yang ibunya bekerja, ya. Sedangkan responden ibu ini adalah ibu bekerja dari anak TK, ya. Jadi ini ada anak, ya, sampel ini berarti ada 2, yaitu anak TK-nya sendiri yang diukur tumbuh kembangnya dan ibu yang bekerja, ya toh. Jadi ada 2, artinya 67 anak dan 67 ibu. Populasinya ini masih, ya. Kemudian dihitung ternyata ada 58. Berarti nanti sampelnya 58 anak dan 58 ibu yang bekerja. Nah, jenengan harus memastikan di TK Dharma Wanita ini apakah benar, apakah semua ibu itu bekerja di situ. Karena kan ini hanya mengurangi 10, ya. Jangan-jangan nanti ternyata yang bekerja hanya 20 gitu misalnya. Ya, ini nggak sesuai dengan ekspektasi awal gitu. Jadi di sini ini siapa sih populasinya? Populasinya adalah anak yang ibunya bekerja. Jadi di situ jenengan harus benar-benar memastikan 67 ini adalah anak yang ibunya bekerja. Ya, oh iya Bu, totalnya itu ada 100 sekian. Tapi yang bekerja itu hanya 67. Oke, berarti sudah benar. Paham ya? Jadi ini benar-benar dalam konteks permasalahan yang ada. Karena yang dipermasalahkan ini adalah ibu bekerja, maka jenengan harus memastikan bahwa jumlah siswa yang dijaring itu adalah ibunya yang bekerja. Ya, bisa jadi tidak semua begitu. Paham ya? Jadi ini sudah benar ya Bu ya? Iya, ya. Cuman nggak usah ada persentase.
Ya, seperti tadi. Ya. Oke, ya. Jadi nanti 58 ini semuanya sudah. Nah, 60 nanti yang difikirkan di sini yang belum ada keterangannya adalah teknik samplingnya. Peneliti mau menggunakan teknik sampling apa? Karena kan mengambil 58 dari 67. Berarti kan ninggal 10 toh. Paham maksud saya? Ini kan totalnya 67, yang kau butuhkan hanya 58. Berarti kan jenengan ibaratnya membuang 10 toh. Ya, jadi membuang 10. Nah, membuang 10 ini harus benar-benar teknik samplingnya harus mewakili itu. Begitu ya. Apakah purposive sampling ataukah simple random sampling? Kenapa kok di random? Karena data ada di tangan semua, Bu. Saya sudah tahu nama-namanya, saya sudah tahu alamatnya. Oke, berarti di random. Random dengan cara apa? Simple random saja. Jadi nanti saya kocok, saya buat nomor 1 sampai nomor 67, nanti saya ambil 10. Berarti semua nama-nama yang 10 ini atau nomor-nomor yang 10 ini berarti yang tidak saya jadikan sebagai responden. Maka semua nomor yang ada di gembreng itu adalah semua yang saya jadikan sebagai responden. Itu teknik sampling. Jadi bagaimana kita mengambil sampel terhadap populasi. Ya, jadi teknik sampling ada dua, ada random dan non random. Ya, yang random itu seperti simple random, proportional random. Ya, itu yang randomize. Ada yang non random itu seperti kuota sampling, purposive, ya. Itu jenengan bisa membaca lagi ya, seperti yang sudah dijelaskan kemarin, ya. Oke, jadi seperti itu. Untuk definisi operasional, nah untuk definisi operasional ini biasanya yang kita pakai yang ada di stikis ini adalah terkait dengan variabelnya saja. Untuk karakteristiknya karena tidak masuk dalam variabelnya, biasanya itu kita jadikan sebagai data umum. Dan itu tidak masuk di definisi operasional. Ya, untuk di kami begitu biasanya. Jadi yang definisi operasional itu hanya khusus variabel dependent dan independent. Begitu. Jadi yang ada itu hanya tumbuh kembang anak sama pola asuh ibu bekerja. Itu saja yang ada di definisi operasional. Paham ya? Jadi untuk karakteristik anak, karakteristik ibu itu nanti masuk ke dalam data umum. Kalau jenengan mau mau mengambil semuanya boleh, silahkan. Itu bisa jadi nanti membantu jenengan dalam pada saat memberikan opini atau pendapat. Ya, sebagai data umum untuk bisa dipakai untuk menjustifikasi penemuan-penemuan yang jenengan temukan nanti. Begitu. Paham ya? Jadi untuk definisi operasional itu hanya ada variabel dependent dan independent saja. Untuk data-data lain itu bisa jenengan masukkan di data umum nanti. Secara otomatis masuk dalam kuesioner, ya, karena itu karakteristik itu biasanya secara otomatis dia masuk di kuesioner, ya. Oke. Oke, next. Ya. Jadi kalau misalnya terkait dengan tumbuh kembang, berarti tumbuh kembang itu apa? Yaitu suatu perkembangan atau penambahan
atau penambahan dari kepintaran atau kemampuan seorang anak, ya, itu bisa apa namanya itu, ya, bisa definisikan secara. Oke, ya itu masukan dari saya ya untuk kelompoknya Bu Ika dan Pak Hendrik. Terima kasih. Sama-sama Bu. Azan Bu. Oke, silakan kelompok selanjutnya. Saya akan pakai Bu Martina, saya itu kan ya, jadi co-host ya. Soalnya laptop Ibu sudah mau habis. Jadi nggak mungkin kalau Ibu pakai laptop lagi. Sebentar. Bu Martina sudah co-host Bu. Oke, langsung jadi host saja dia. Oke. Baik. Baik, dipersilahkan kelompok selanjutnya. Biar Mbak Martina yang menjadikan co-host. Siapa? Kelas kabupaten sama kelas Situbondo. Oke, monggo. Minimal lah satu-satu gitu dibuat untuk apa ya, latihan bersama ya. Maghrib Bu. Masih adzan Bu. Azan maghrib Bu. Oh, adzan maghrib. Di sini belum. Ayo mungkin satu kelompok lagi saja, terus kita akhiri. Mosok cuman 1,5 jam. Jenengan rugi. Mungkin on kamera dulu ya Bu, biar nanti enggak ini sambil nunggu apa teman-teman yang dari kabupaten atau Situbondo mempersiapkan presentasinya. Saya sudah pakai HP ini. On kamera dulu nggak Bu, izin on kamera dulu Bu, saya absen. Boleh. Oke, siap absen Mbak. Kamera rolling. Hitung Mbak, penpas Jopo Sudah Mbak Din. Sudah Werek, tinggal presentasi selesai. Wes ya. Oke, tinggal presentasi Bu. Oke, kalau mau presentasi silakan minta Mbak Martina untuk jadikan co-host.
PJMK satunya siapa Mbak Tina? Dari Kabupaten sama Situbondo Mbak Tina? Kabupaten Bunur Faiza. Situbondo Pak Ari, Mas Ari. Tunjuk langsung. Endi rek wonge. Endi ki yang mana dulu Bu? Yang kabupaten apa yang Situbondo Bu In? Bunur Faiza kayaknya dia betul. Situbondo dulu. Oh, Situbondo. Oke. Monggo. Oh iya, tadi lupa. Makasih Mbak Ika, bantuannya Mbak Ika. Pak Ari Kindi, Ari. Pak Ari Mega ini tah? Bukan ya? Nggih, Bu, nggih. Oh, oke. Sik. Sudah terserat. Kohos ya. Sudah Pak Ari, monggo. Ini yang mau berbagi layar, Mbak. Paham, Mbak. Kenapa? Martina, biar Bu Martina yang slideshow kan. Oh, oke. Dikirim sudah, Mak? Dikirim ke WA saya sudah. Nggih, ditunggu. Sudah. Iya, sebentar, Pak. Sebentar, Pak. Sudah kelihatan, Pak? Sudah kelihatan. Oke. Kelihatan pakai kacamata. Aja ngono ra. Di slideshow juga nggak apa-apa Bu Martina. Slideshow. Sebentar, Bu. Dan bawah. Yang mana? Sebentar, Bu. Mbak Tin. Maaf kalau Maghrib. tinggal enak. Slideshow. Dekatnya volume yang bentuknya seperti gelas. F5 langsung enggak apa-apa Mbak Tina. Atau F5. Wis mari endi? Waduh, operatorku hilang pisan ning omah wis. Ini dah, Bu. Gini aja dah Bapak, Mbak. Kelihatan tak, Pak? Kurang gede. Enggak gini ya. Oh ya wis. Pak Ari di rumah sakit betul. Nggih. Sudah, Pak. Kelihatan, Pak. Monggo ya, Pak. Suaranya putus-putus Pak.
warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Terus. warahmatullahi wabarakatuh. Saya coba menjelaskan dari kelompok Barat Situbondo. Yaitu tentang Mbak slide sebelumnya, Mbak. Iya, Pak. Oke. Pengaruh komunikasi terapeutik perawat terhadap kepuasan pasien di IGD Rumah Sakit Besuki. Lanjut, Mbak. Oke. Komunikasi suatu alat yang penting untuk membina hubungan terapeutik dan dapat mempengaruhi kualitas pelayanan keperawatan. Lebih jauh, komunikasi sangat penting karena dapat mempengaruhi tingkat kepuasan pasien terhadap pelayanan kesehatan yang diberikan. Salah satu dampak negatif yang muncul saat tidak berjalannya komunikasi terapeutik adalah kurangnya kepercayaan masyarakat terhadap pelayanan kesehatan di rumah sakit. Menurunnya kualitas dari rumah sakit itu sendiri serta pandangan miring masyarakat terhadap mutu pelayanan kesehatan. Kepuasan atau ketidakpuasan adalah respon pelanggan terhadap evaluasi ketidaksesuaian yang dipersepsikan harapan awal dan kinerja aktual yang diletakkan. Masalah hidup air. Tiptono 2013. Banyak faktor yang menyebabkan ketidakpuasan pasien di rumah sakit. Salah satunya adalah faktor komunikasi dari dokter dan perawat. Tingkat kepuasan pasien sangat tergantung pada bagaimana faktor tersebut di atas dapat memenuhi harapan-harapan. Sebagai contoh, faktor